516. Mundur untuk sejenak. Fakta bahwa Kekaisaran Ming memiliki metode rahasia yang berbahaya, membuat Kaisar Langit meminta seluruh pasukan Xiao Tian mundur. Terlebih dukungan White Dragon atas kondisi tersebut juga mempengaruhi pemikiran semua orang. Wash. Tap. Naga putih mengeluarkan pakaian seorang wanita dari dalam cincin ruangnya, lalu melemparkannya ke tangan Sun Long. Berikan itu pada Black Dragon. Kenapa Anda memiliki pakaian seorang gadis di cincin ruang Anda? Tanya Sun Long heran. Pakaian itu kudapatkan dari menjamah cincin ruang seorang mayat. White Dragon menjawab tanpa rasa ragu. Sun Long yang sedikit tak suka dengan Black Dragon hanya bisa mendesis karena tak kuasa menolak perintah leluhurnya. Tap tap tap. Sun Long melangkah mendekati dinding batu pelindung Black Dragon, lalu berkata, "Ambil pakaian ini." Seketika lengan mulus Black Dragon terlihat tembus dari dalam dinding batunya, dan meraih pakaian itu dengan terpaksa. Apakah tidak ada pakaian lain? Nada suara Black Dragon terdengar tak senang. Namun Sun Long hanya menjawab dengan ketus dan berkata, "Apakah kau menolak bantuan leluhur?" Setelah berpikir cukup lama, Black Dragon akhirnya menyerah dan segera meruntuhkan dinding batunya ketika sudah memakai pakaiannya. Bruk. Debu bertebaran, dan sosok indah Black Dragon pun terkuak sekali lagi. Kecantikan yang melebihi seorang dewi, sanggup membuat semua orang salah tingkah. Bahkan Sun Long yang biasanya tak memiliki perasaan terhadap lawan jenis, tak dapat membantu dirinya hingga berkata, "Kak, cantik sekali." Buk. Berhenti menatapku dengan pandangan menjijikan itu. Black Dragon yang belum menerima fisik barunya segera memukul Sun Long dengan penuh rasa kesal. Setelah membuat Black Dragon keluar, Tai Wu dan Kaisar Langit mengajak White Dragon untuk membawa Xiao Tian ke Kerajaan Petir. Bagaimanapun tempat itu sudah cukup aman untuk saat ini, dan merupakan tempat terdekat yang bisa mereka kunjungi. Sembari menggendong Xiao Tian dan berdiri di samping kiri leluhurnya, Sun Long terus mencuri pandangan terhadap Black Dragon dan sesekali membuang wajah karena berusaha menolak ketertarikannya. Saat itu, Black Dragon berjalan di sebelah kanan White Dragon, dan terus mengeluh agar bisa kembali ke wujud naga. "Tuan leluhur, bisakah aku kembali ke wujud nagaku? Aku benar-benar tak nyaman dengan fisik baruku ini." Black Dragon mengeluh sembari menoleh ke arah White Dragon. "Lihatlah fisik memalukan ini. Aku terlahir sebagai seorang pria. Bagaimana bisa aku menjadi wanita? 1. Kenapa kau begitu yakin kalau kau seorang pria?" White Dragon menyela dengan tegas. Black Dragon diam tak menanggapi. Naga dari alam suci bukanlah naga dari alam bawah. Bukankah aku pernah mengajarkan ini di saat kita masih di alam suci dulu? Atau kau sudah melupakannya? White Dragon bertanya dengan serius. Sedangkan Black Dragon yang mendengar pernyataan dari leluhurnya, tentu saja segera mencoba mengkonfirmasi dari ingatannya di masa lalu. Sun Long yang mendengar hal tersebut pun ikut mencoba menggali ingatan di kehidupan sebelumnya karena rasa penasaran. Setelah berpikir cukup keras, kedua naga itu mendapatkan pencerahan.
di mana White Dragon di masa lalu pernah menjelaskan bahwa makhluk buas alam suci memiliki kebebasan untuk menentukan jenisnya. Apakah itu perempuan atau laki-laki? Bisa mereka tentukan dengan melakukan seni humanisasi atau seni membentuk tubuh menyerupai manusia. Dan bentuk pertama seni humanisasi itu ialah penentu akhir apakah dia seorang pria atau wanita. Oleh karena itu, sangat penting bagi seekor naga suci agar memikirkan baik-baik wujud pertama manusia mereka. Karena, jika dia sudah memilih menjadi seorang pria di awal perubahan, maka jadilah itu untuk selamanya. Tunggu dulu. Bukankah menurut pengajaran Anda, aku seharusnya bisa memilih? Lalu kenapa aku malah berubah menjadi seorang gadis meski tak berniat demikian? Black Dragon masih menolak takdirnya. Ini semua terjadi karena kau dan Sun Long telah bergabung dengan roh ular Yin dan Yang. Dan membentuk fisik tersendiri yang sudah jelas jenisnya. Jika Yin adalah wanita, maka Yang adalah pria. Red Dragon menjadi pria karena terintegrasi dengan ular Yang. Dan kau menjadi seorang gadis karena terintegrasi dengan roh ular Yin. Selain dapat mempercepat kultivasi Kaolan, bergabung dengan roh bela diri legendaris itu, tetaplah memiliki sebuah resiko. Dan itulah yang kau terima saat ini. Kalian sudah tak memiliki hak untuk memilih jenis kalian. Tegas White Dragon dengan serius. Mustahil. Black Dragon tak dapat membantu dirinya. Dan hanya bisa mengeluh ketidakberuntungannya. Sedangkan Sun Long tak bisa berhenti membayangkan misalkan dia yang bernasib buruk seperti Black Dragon. Alhasil di sepanjang perjalanan, Sun Long hanya berpikir, untunglah bukan aku yang merasuki fisik roh ular Yin. Setelah mengumpulkan beberapa harta dan penduduk yang dapat diselamatkan, White Dragon beserta yang lainnya memutuskan untuk berkumpul di kerajaan petir yang lelas jelas sudah ditinggalkan oleh sekte pembasmi iblis dan dapat dipastikan keamanannya. Lagi pula tak ada tempat aman dan cukup luas untuk menampung semua orang selain kerajaan itu sendiri. Setelah sampai di dalam istana, Xiao Tian yang pingsan tak sadarkan diri, ditidurkan ke dalam kamar lamanya. Sedangkan orang-orang yang terjebak di dalam portal ruang hampa, hanya bisa menunggu hingga Xiao Tian sadarkan diri. Menit demi menit telah terlewati, hingga berubah menjadi jam dan kemudian hari. Xiao Tian tetap tertidur pulas. Sementara Black Dragon terus menunggunya bangun dan selalu duduk di samping bawah kasurnya. "Di mana aku?" tanya Xiao Tian yang baru tersadar di dalam kamarnya. Naga hitam dalam wujud manusianya nampak tertidur pulas di samping kasur Xiao Tian dalam posisi duduk di atas lantai. Saat itu, waktu sudah terlewati sebanyak 2 hari. Sedangkan Sun Long sedang bersandar di dinding yang tak jauh dari posisi mereka. Daripada menanyakan hal itu, lebih baik kau keluarkan semua orang-orangmu yang masih terjebak di dalam ruang hampa. Sun Long membalas dengan ketus. Xiao Tian tersentak setelah menyadari ucapan Sun Long, dan segera membuka portal ruang hampa agar ayah dan seluruh orang-orangnya tak terjebak terlalu lama di dalam ruang hampa. Tak perlu waktu lama, Putri Jiali dan Huang Li keluar bersamaan dengan tampang panik dan terengah-engah karena habis berlari.
Awalnya mereka bersyukur karena akhirnya bisa menemui Xiao Tian lagi. Namun setelah melihat seorang gadis cantik sedang membaringkan kepala dan tangannya ke perut Xiao Telan, ekspresi mereka seketika kesal dan berkata, "Selapa gadis itu bukannya bertanya tentang keadaanku, mereka malah bertanya soal itu." Yang benar saja. Xiao Tian tersentak kaget lalu menghela napas cukup panjang. Alih-alih merespon pertanyaan itu, Xiao Tian malah melirik ke arah naga hitam dan mencoba mengingat-ingat siapa itu. Cantik sekali. Dari mana dia datang? Black Dragon. Xiao Tian mengucapkan nama tersebut setelah mengingat kilasan memori sebelum kehilangan kesadaran. Meskipun mampak buram, namun bayangan memori itu sangat jelas menunjukkan bahwa Black Dragon telah berubah menjadi seorang gadis manusia. Black Dragon. Maksudmu dia naga hitam? Dewa petir muncul seketika di antara belakang punggung Putri Jiali dan Huang Yi. Kemunculan hawa keberadaannya yang tiba-tiba memperjelas bahwa Dewa Petir baru saja datang dengan teknik teleportasi. Apa yang kau lakukan di sini, Dewa Gila? Bukankah aku memintamu melindungi adikku? Xiao Tian mengacungkan jarinya dengan begitu kesal. Hei, jangan marah begitu. Adikmu dan yang lainnya sudah aman kok. Dian Zeng dan Dian Peng sedang menjaganya di kamar lain sekarang. Jelas Dewa Petir dengan tegas. Ucapan keras Dewa Petir membangunkan Black Dragon yang tertidur, hingga membuatnya segera bangkit dan menjaga jarak dari Xiao Tian. Maafkan aku karena sudah lancang menyentuhmu, Tuan. Black Dragon menarik diri hingga paras cantiknya mulai terlukis jelas di mata semua orang. Awalnya itu tertutup oleh tangan dan rambut yang telungkup di perut Xiao Tian, sedangkan kini terlihat jelas tanpa tertutup apapun. Kecantikannya melebihi eksistensi seorang dewi. Aura kedewaannya pun melebihi seluruh penghuni alam langit. Bahkan Dewi Petir yang terkenal akan kecantikannya pun kalah akan kecantikan dan aura pemikat yang keluar dari tubuh Black Dragon. Hal ini terjadi karena Black Dragon merupakan keturunan seorang makhluk mitos dari alam suci. Alam yang lebih tinggi dari alam langit di mana istana langit dan dewa-dewi tinggal saat ini. Maukah kau menikah denganku? Dewa Petir meraih tangan Black Dragon dengan refleks. Black Dragon yang sejak awal tak suka diperlakukan layaknya wanita segera memukul Dewa Petir hingga menghantam dinding istana. Bruak! Beraninya kau menyentuhku. Black Dragon nampak begitu emosi, karena masih belum menerima keadaan fisiknya saat ini. Sedangkan Sun Long terus berusaha mencegah hasrat. Ingin memandang Black Dragon karena mengira kalau itu tidaklah normal. Dalam suasana canggung itu, rombongan lainnya keluar satu demi satu dari dalam portal ruang hampa. Senang melihat Anda baik-baik saja, Yang Mulia. Ucap para prajurit dan beberapa raja siluman yang baru muncul dalam portal. Para tetua Sekte Badai Berduri, beserta seluruh anggota Sekte Badai Berduri pun melakukan salam yang sama dan pergi keluar kamar setelah dipersilahkan. Iblis, siluman, naga hijau, naga biru, dan prajurit kerajaan petir pun keluar satu demi satu setelah memberi hormat. Hingga akhirnya hanya menyisakan Sun Long, Dewa Petir, Black Dragon, Kaibo, Jingmi,
Su Yan, Liang Su, Huan Ran, Si Gendut, Jiang Li, Huang Li dan kedua orang tua Xiao Tian saja yang masih berada di dalam kamar. 517. Tekanan roh ular Yin dan Yang. Semua kawan Xiao Tian yang menetap di kamarnya nampak senang dan hendak menyapa layaknya Putri Jiali dan Huang Li. Namun saat mereka merasakan jarak kekuatan mereka dengan Xiao Tian saat itu, membuat mereka terdiam cukup lama karena merasakan tekanannya. Awalnya mungkin tak terlalu jelas. Namun sejak portal tertutup dan semua orang telah keluar, aura dewa yang menyala-nyala terus menyebar luas dari dalam tubuh Xiao Tian. Tekanannya saat ini hampir menyerupai tekanan White Dragon. Inikah efek dari roh bela diri legendaris yang terlepas seutuhnya? Benar-benar mengerikan. Bahkan aku yang telah lama menjadi seorang dewa saja tak bisa membantu diriku sendiri hingga tak mampu bergerak bebas. Tak lama setelah itu, Sun Long dan Black Dragon yang juga memiliki ikatan dengan Xiao Tian mulai memancarkan aura dewa yang sama. Dan gambaran roh bela diri ular Yin dan Yang pun tak dapat tertutupi lagi dari pancaran aura mereka. Bagi Xiao Zhaoye dan yang lainnya, penampakan mereka benar-benar mengguncang jiwa. Dalam pandangan semua orang, selain aura dewa yang nampak keemasan dan mencekam, di sisi kanan pundak Xiao Tian nampak roh ular hitam dengan mata kuning keemasannya. Dan di sebelah kiri pundak Xiao Tian nampak roh ular putih dengan mata keemasannya. Keduanya melingkar mengelilingi leher Xiao Tian dalam wujud semu mereka. Penampilan semu roh ular Yin dan Yang pun nampak jelas di pundak Black Dragon dan Sun Long. Hanya saja di pundak mereka hanya terwujudkan satu ular yang melingkar, di mana Sun Long dilingkari oleh ular Yang, sedangkan Black Dragon hanya dilingkari ular Yin. Sedangkan posisinya sama persis seperti posisi ular di pundak Xiao Tian. Ular putih yang di kiri, ular hitam Yin di kanan. Meski nampak sama, namun roh ular yang melingkar di leher kedua naga itu sangatlah berbeda. Terutama bagian matanya yang nampak persis seperti wujud penyatuan sebelumnya. Di mana wujud mata roh ular mereka mengikuti wujud mata asli mereka dalam wujud naga. Apa dia masih putraku? Xiao Zhaoye tak dapat membantu dirinya sendiri hingga gemetar saat merasakan jarak kekuatan mereka. Meskipun itu tak semengirakan pancaran kekuatan penuh White Dragon, pancaran aura dewa yang keluar dari tubuh mereka tidaklah main-main. Makhluk alam suci lapisan ketiga. Kalian benar-benar berhasil menembus alam dewa. Seperti yang diharapkan dari roh bela diri legendaris. White Dragon menyela untuk menghentikan suasana tegang itu. Meski begitu, tidaklah baik bagi semua orang yang belum mencapai alam dewa menerima tekanan aura dewa sekuat itu. Setelah White Dragon memperingatkan, Sun Long, Black Dragon dan Xiao Tian segera menarik aura dewa mereka. Awalnya mereka tak menyadari itu karena tenggelam dalam momentum roh bela diri Yin dan Yang, hingga terlena dalam penerobosan tanpa hambatan hingga mencapai ke titik saat ini. Sepertinya aku belum pandai dalam mengusai roh bela diri ini. Maafkan aku atas kejutan tadi. Xiao Tian merasa tak. Aku pun minta maaf. Black Dragon sedikit menunduk sembari menghindari tatapan semua orang.
Sedangkan Sunlong memilih tetap diam dan tenggelam dalam pemikirannya. Awalnya kupikir kekuatan lamaku sebagai seorang kalsar iblis tidak akan tercapai kembali dalam waktu yang dekat. Tapi hanya karena ikatanku dengannya, aku. Sunlong menatap Xiao Tian dengan kagum. Meskipun paham betul kalau dirinya adalah reinkarnasi dari makhluk alam atas, namun tanpa inti naganya, seharusnya dia tak dapat meraih kultivasinya saat menjadi kalsar iblis sebelum memiliki fisik naganya. Sedangkan pencapaiannya saat ini malah melebihi kekuatannya saat menjadi seorang kaisar iblis di masa lalu. Bahkan tanpa memiliki fisik naga sama sekali. Tubuh ini tak buruk juga. Sunlong tersenyum sembari menatap Xiao Tian secara sembunyi-sembunyi. Saat semua aura telah ditarik, semua orang menghela napas cukup panjang dan bergumam. Apa-apaan dengan jumlah energi itu kami menyusulnya. Kalau begini terus bagaimana cara? Berbeda dengan kebanyakan orang, Jingmi dan Kaibo tak mengeluhkan hal tersebut. Tak seperti yang lainnya yang terfokus ke Xiao Tian dan kedua naganya. Mereka berdua hanya terfokus kepada satu eksistensi, yaitu Sunlong yang memancarkan aura naga dari tubuhnya. Meskipun aura itu samar-samar karena tertutupi aura dewa, Kalbo dan Jingmi tak dapat menutupi kekaguman mereka hingga melangkah mendekat dan berlutut di hadapannya. Apa yang kalian lakukan? Sunlong merasa canggung akan suasana tersebut. Namun itu tak mengganggu konsentrasi. Kedua iblis naga merah berparas anak kecil itu. Tanpa mengurangi rasa hormat, dan dipenuhi dengan keteguhan jiwa, mereka pun berkata, "Kami memberi hormat kepada leluhur iblis naga merah." Meskipun mereka bukanlah keturunan murni dari ras naga merah, namun fakta bahwa setengah dari darah ras itu mengalir dalam tubuh mereka tidaklah dapat ditutupi. Dan Sunlong sudah mengetahui hal itu sejak lama. Walau rasanya agak canggung menerima sapaan keduanya yang berada dalam fisik seorang bocah, Sunlong tak dapat menutupi kebahagiaannya karena mendengar kata leluhur iblis naga merah. "Berdirilah. Maaf karena menyembunyikan identitasku selama ini dari kalian." Sunlong tersenyum tipis sembari mencoba bersikap bijak layaknya seorang leluhur. Setelah menerima salam hormat kedua keturunannya, Sunlong berinisiatif bertanya kepada White Dragon melalui telepati dengan berkata, "Apakah Anda bisa melepas segel jiwa di tubuh mereka?" Segelnya terlalu rumit. Pendeta yang mengunci fisik mereka pasti bukanlah orang sembarangan. Aku curiga kalau dia memiliki koneksi dengan makhluk alam atas. Dan kemungkinan terburuknya adalah pendeta itu sendiri yang berasal dari alam atas. White Dragon membalas dari kejauhan. "Soal segel di dalam fisik kami, Kaibo ingin meminta bantuan. Namun Sunlong yang tak sudah tahu arah pertanyaannya, tak dapat membantu selain menggelengkan kepalanya. Barulah saat itu, Kaibo dan Jingmi mulai merasa pasrah akan keadaan mereka. Bahkan leluhur pun tak dapat membantu. Batin mereka sedih, namun mencoba menutupi dengan senyuman. "Setidaknya kami masih bisa menggunakan fisik dewasa. Kami meski hanya sejenak. Tuan leluhur tak perlu merasa kasihan ataupun bersalah karena ketidakmampuan Anda dalam menangani kondisi kami. Lagi pula kami sudah terbiasa dengan ini."
Sunlong menyentuh kepala kedua iblis naga berwujud bocah itu dan berkata, "Terima kasih karena telah mencoba menghiburku." Kaibo dan Jingmi tak dapat menutupi rasa senang mereka saat itu hingga mengekspos pipi mereka yang memerah, disertai senyuman yang terlihat cukup imut. Tentunya semua orang terpesona akan kelembutan mereka, hingga melupakan ketegangan yang sempat mereka rasakan beberapa saat yang lalu. Benar-benar menggemaskan. Huanran bergumam senang. Bukankah begitu, Mas Endut? Iya. Si gendut baru tersadar dalam lamunannya setelah Huanran menepuk pundaknya. Selama ini baik si gendut, Xiao Zhaoye, Suyan dan bahkan Xiao Tian belum bisa mengendalikan ketertarikan mereka terhadap wajah Black Dragon yang nampak cukup mempesona. Dan karena apa yang dilakukan Kaibo serta Jingmi sanggup mengalihkan para wanita, alhasil kekaguman para pria tak dapat mereka sadari. Terlebih cara para pria memandang dilakukan secara diam-diam dan memalingkan wajah ketika belum disadari yang lain. Meski begitu, karena diamnya para pria sejak tadi terasa cukup mencurigakan, satu demi satu dari mereka pun mulai tertangkap basah. "Apakah kau sedang main mata dengan seekor naga?" Xiao Hong menjewer telinga suaminya. Bukan begitu istriku." Xiao Zhaoye berteriak membela diri. Yan." Putri Jiali memanggil Xiao Tian dengan tatapan cemburu. Maaf. Aku tak bisa mengendalikan diriku tadi." Xiao Tian tersentak kaget. "Bukankah kau sudah berjanji untuk tidak menatap gadis lain selain aku?" Liang Su memukul punggung Suyan dengan kesal. Aduh. Maafkan aku. Aku benar-benar tak bermaksud untuk itu. Tapi daya pikatnya terlalu kuat hingga aku tak bisa mengendalikan diriku." Suyan mencoba membela diri. Namun ucapannya malah membuat Liang Su semakin kesal hingga berkata, "Maksudmu aku tak memiliki daya pikat?" Semuanya terkena omelan. Kecuali si gendut yang selamat karena Huanran tak menyadari kelakuannya saat curi-curi pandang terhadap Black Dragon sebelumnya. 518. Menari dalam aliran waktu. Saat semua orang terfokus pada urusan masing-masing, Black Dragon berjalan mendekati White Dragon dan berkata, "Tuanku sudah sadar saat ini. Bisakah Tuan leluhur mengajarkanku cara berubah ke fisik naga?" "Tentu." White Dragon menjawab tanpa ragu. Sunlong yang tak sengaja mendengar hal tersebut, tentu saja langsung tertarik untuk ikut andil dalam latihan itu. Namun White Dragon menolak keikutsertaannya dengan berkata, "Sejak awal kau sudah tak memiliki fisik naga. Dan tubuhmu saat ini bukanlah tubuh aslimu, melainkan fisik seorang manusia yang kau rasuki. Sebelum memiliki fisik seorang naga, atau membuat fisikmu sendiri, jangan berani mengikuti latihan kami." Tegas White Dragon saat melihat Sunlong menatap ke arahnya. "Ikuti aku, Black Dragon." White Dragon keluar ruangan dengan sikap tegas dan mendominasi. Black Dragon yang sudah lama merindukan fisik seorang naga, tentunya segera mengikuti White Dragon tanpa ragu. Kalian berdua juga ikuti aku. Ada beberapa hal yang ingin ku ceritakan." Sunlong nampak kesal namun tak dapat protes karena yang menegurnya adalah leluhurnya sendiri. "Baik.
Tuan leluhur. Kaibo dan Jigme menjawab tanpa ragu. Saat hendak keluar kamar, Jigme menatap Xiao Tian sejenak lalu berkata, "Kau benar-benar luar biasa, Ayah Xiao Tian." Xiao Tian merasa lega melihat Jigme baik-baik saja. Hingga akhirnya pertanyaan yang merepotkan pun berdatangan di saat tak ada kehadiran yang mencolok lagi. Meskipun Dewa Petir ada di sana, Xiao Tian dan para naga suci jelas lebih menonjol daripada dirinya. Itulah yang membuatnya terabaikan meski masih terkapar di dekat tembok ruangan. Kenapa Dewa Obat harus mewariskan roh bela diri sekuat itu pada manusia sih? Bukannya akan hebat kalau dia menggunakannya sendiri? Dewa Petir terlihat penasaran akan keputusan Dewa Obat sebelumnya. Dan teringat akan kata-kata yang sering dia ucapkan. Dalam waktu dekat, aku pasti akan telada. Namun aku dapat bereinkarnasi kembali. Itu pun bukan hasil dari bantuan makhluk alam langit, alam atas maupun alam bawah, tetapi berasal dari makhluk alam fana yang akan kuangkat sebagai muridku. Jika masanya tiba, tolong bimbing muridku hingga melampaui semua dewa di istana langit. Karena jika hal itu sudah tercapai, maka tak lama aku akan bangkit. Bahkan meski fisikku hancur, rohku tanpa fisikku akan tetap ada. Dewa Petir mengingat-ingat ucapan Dewa Obat di masa lalu, dan mendapatkan sebuah pencerahan di kalimat akhirnya. Dengan tampang serius dan sedikit tersentak dia pun bergumam, bahkan jika fisiknya hancur, roh tanpa fisiknya akan tetap ada. Mungkinkah maksudnya kesadaran di dalam relik buatannya? Tidak, bukan itu. Jelas-jelas relik memiliki sebuah fisik. Satu-satunya roh yang terkait dengannya, dan tak memiliki sebuah fisik sendiri adalah roh ular yin dan yang. Akhirnya kau menyadari keberadaanku, Dewa Petir. Suara Dewa Obat sebelumnya terdengar jelas di pikiran Dewa Petir, mengejutkan dirinya hingga tak sanggup berkata-kata. Dalam benak Dewa Petir hanya terlintas sebuah pikiran, yaitu roh ular yin dan yang terkait dengan reinkarnasi Sang Dewa Obat, dan takdir dari perjalanan Xiao Tian dalam membangkitkan reinkarnasi Sang Dewa Obat, ternyata sudah diatur oleh Sang Dewa Obat itu sendiri. Dewa Petir memikirkan hal tersebut karena Sang Dewa Obat pernah memberitahunya bahwa dia dapat membaca aliran waktu dan mengubahnya sesukanya. Jadi selama ini, kami menari di dalam aliran waktu yang sudah kau atur agar dapat bereinkarnasi kembali. Tanya Dewa Petir dalam hatinya. Kenapa kau menyembunyikan fakta ini begitu lama? Dan apa sebenarnya tujuanmu akan hal itu? Krak. Aliran waktu tiba-tiba saja berhenti. Berbeda dengan saat momentum para dewa. Kali ini semuanya nampak hitam putih. Dan satu-satunya makhluk hidup yang dapat bergerak saat ini ialah Dewa Petir. Di dalam kesunyian warna hitam dan putih, muncullah sosok yang menyilaukan dari dalam tubuh Xiao Tian. Sosok itu awalnya menyerupai ular hitam dan putih. Namun setelah menari-nari di atas udara dan bertabrakan satu sama lain hingga menjadi satu kesatuan, wujud seorang pria berambut putih lurus panjang, berpakaian serba putih dengan beberapa corak akar berwarna emas. Kulitnya seputih mayat,
dan pupil putih berselimut selaput hitam menambah kengerian sosoknya. Aura yang terpancar darinya pun terasa cukup kuat, bahkan mendekati kekuatan seorang Buddha. Sangat jelas bahwa makhluk itu sudah melampaui nalar para dewa. Setelah melihat sosok itu, barulah Dewa Petir menyadari siapa makhluk di hadapannya itu. Mitos hidup yang telah lama dimusnahkan dari alam teratas di alam suci. Transenden superior dari segala jenis transenden. Eternal God Yin Yang Master. Badum, badum. Jantung Dewa Petir berdegup begitu kencang. Dia gemetar begitu ketakutan saat mengenali eksistensi itu. Sesyah. Jangan takut. Aku tak akan membunuhmu. Lagi pula, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk membimbing Xiao Telan mengumpulkan semua pecahan jiwaku. Tepat setelah semua relik Kaisar Iblis terkumpul berdekatan dengan pewaris roh bela diriku, di sanalah kebangkitanku akan sempurna. Aku tak perlu lagi menyamarkan diri sebagai seorang dewa biasa di alam langit lagi. Makhluk itu berjalan mendekati Dewa Petir. Aku masih belum mengerti. Meski kau reinkarnasi makhluk keji itu, bukankah kau terlahir sebagai bayi tak berdosa dari klan Dewa Obat? Ku dengar kedua orang tuamu di masa lalu mengurusmu begitu baik hingga layak menyandang gelar Dewa Obat. Meskipun disayangkan, karena klan Dewa Obat hancur oleh sebuah bencana aneh, tapi bukankah kasih sayang klan itu sudah membekas di hatimu? Dewa Petir bertanya dengan heran. Bencana aneh katamu? Dasar bodoh. Badal petir dan lautan api itu bukanlah bencana, tapi hasil dari mahakaryaku yang kugunakan untuk menghabisi klan itu. Tegas makhluk itu dengan senyum jahatnya. Grabebe. Lengan makhluk itu meraih wajah Dewa Petir, mencengkram, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi. Bersamaan dengan itu, dia pun berkata, kau dan Xiao Tian adalah pion untuk kebangkitanku di masa depan. Jadi berhentilah mengatakan sebuah omong kosong. Menarilah di dalam aliran waktu yang sudah kuatur, dan bersikaplah seperti biasanya. Wosh! Ingatan Dewa Petir terserap satu demi satu, hingga kenangan tentang sang Dewa Obat di masa lalu pun lenyap begitu saja. Sedangkan ingatan yang lainnya tidak terganggu. Bruk. Dewa Petir terjatuh menghantam lantai dan mengalami perubahan fisik hingga menjadi seorang anak-anak. Dengan ini, rencanaku tak akan terganggu. Makhluk itu kembali berubah menjadi roh ular yin dan yang, lalu meresap masuk ke dalam tubuh Xiao Tian. Kemudian, waktu pun kembali mengalir dan semuanya dikejutkan oleh teriakan Dewa Petir yang terkejut akan penampilannya. Ah! Apa-apaan ini? Dewa Petir berteriak kaget saat menyadari penampilannya. Bagaimana bisa dewa hebat sepertiku tiba-tiba menjadi sosok anak kecil yang bisa ngompol kapan saja? Dewa Petir meratapi nasibnya karena memiliki fisik seorang anak 5 tahun. Dari semua bentuk anak-anak, kenapa aku mesti terlihat lebih muda dari kedua bocah iblis itu? Sejak kapan di tempat ini ada anak kecil seimut dia? Semua orang tertegun saat melihat wujud Dewa Petir. Awalnya bingung akan identitasnya. Namun setelah melihat pakaian Dewa Petir yang nampak kebesaran di tubuhnya, serta cara bicaranya yang khas,
Semua orang pun segera menyadari dan berkata dengan heran, "Dewa Petir." Sementara itu, jauh di dalam dimensi lain di tubuh Xiao Tian, makhluk mitos yang memiliki ikatan dengan roh ular yin dan yang mengawasi Xiao Tian secara diam-diam, memberikan pil yang mengandung pecahan mustika ularku. Memang sebuah rencana yang cemerlang. Tembok kultivasi yang tak bisa ditembus oleh tubuh Dewa Obat, tak lama lagi akan kucapai. Teruslah kuatkan kultivasimu, dan kumpulkan semua relik Kaisar Iblis. Meskipun beberapa relik dan pecahan jiwaku telah dihancurkan, semuanya masih berada dalam prediksiku. Teruslah menari dalam takdir yang kuatur, muridku. 519. Keberuntungan di balik kemalangan. Di sebuah ruangan di dalam istana kerajaan Peti, Wukong dan Kaisar Langit nampak sedang duduk dan saling bertukar pikiran. Jadi, seorang Kaisar Iblis telah menelan salah satu dari keempat pecahan jiwa gurumu. Dan kau ingin bertanya padaku, apakah gurumu masih bisa ditolong? Tanya Kaisar Langit sembari duduk dan meminum teh yang disediakan di atas meja. Kurang lebih begitu. Wukong nampak sedih dan tak bersemangat hingga menundukkan wajahnya saat sedang berbicara dengan Kaisar Langit. Tak. Kaisar Langit meletakkan gelas teh di atas meja, dan segera menatap serius ke arah Wukong sembari berkata, "Pecahan jiwa mengandung kenangan dan pengalaman sang pemilik jiwa. Hilangnya itu tak mempengaruhi pecahan yang lain. Hanya saja, kenangan yang tertelan itu tak dapat dikembalikan meski apapun yang terjadi. Karena iblis penelan ingatan itu menyadari identitasku sebagai muridnya." Wukong mengangkat suara perlahan dan nampak sedih. "Kemungkinan dia tak akan mengingatmu lagi. Kecuali..." Kaisar Langit melanjutkan secara perlahan. "Kecuali apa?" Wukong tersentak dengan penuh harap. Dia menatap Kaisar Langit jauh lebih bersemangat dibandingkan sebelumnya. "Kecuali jika kenangan yang hilang tidak dimulai dari awal pertemuanmu dengan gurumu. Berharap saja, ingatan pertemuan pertamamu dengan Biksu Tong, atau ingatan tentang perjalanan ke barat kalian, tidak ada dalam ingatan pecahan jiwa yang hilang itu." Kaisar Langit menjelaskan, "Bagaimana dengan kualifikasi guru menjadi seorang Buddha? Apakah itu masih bisa dicapai?" Wukong bertanya dengan penasaran. Aku tak bisa menjaminnya." Kaisar Langit melukiskan kekecewaan dalam wajahnya. "Kenapa begitu?" Wukong nampak begitu penasaran. "Kedua pecahan jiwa gurumu sudah terkait dengan perbuatan buruk. Itu sudah tidak memungkinkan lagi." Kaisar Langit nampak begitu kecewa. "Apakah kau sudah menemukan keduanya?" Wukong terbelalak begitu lebar. "Aku tak tahu persis posisi mereka sekarang. Yang jelas keduanya terlibat hal buruk yang sulit dimaafkan. Semua terjadi karena lingkungan hidup dan cara pandang orang sekitar mereka. Terlebih ingatan mereka di kehidupan sebelumnya. Sepertinya belum mempengaruhi atau belum memunculkan sebuah tanda-tanda yang jelas seperti halnya reinkarnasi Tai Namchun." Kaisar Langit menunduk kesal. "Bisakah kau lebih spesifik lagi?" Wukong mencoba menggali informasi dari Kaisar Langit.
Meskipun tahu betul kalau sang kaisar terikat sebuah janji agar tak membocorkan hal tersebut. Awalnya aku ingin menyembunyikan ini selamanya darimu, karena tak baik untuk ikut campur dalam roda takdir makhluk fana. Tapi karena alam fana sudah sekacau ini. Kaisar Langit terdiam sejenak lalu berkata, vampir dan biksu dari sekte pembasmi iblis. Hanya itu petunjuk yang bisa kukatakan. Terima kasih karena memberitahuku, Kaisar Langit. Wukong memberi hormat dengan cukup sopan untuk pertama kalinya. Suasananya cukup canggung bagi Kaisar Langit, karena dia belum terbiasa dengan sikap sopan sang dewa kera. Alih-alih senang akan hal tersebut, dia malah mengharapkan Wukong bersikap seperti biasa. Saat momen langka itu sedang terjadi, Xiao Tian yang tak tahu apa-apa menerobos masuk dengan menggeser pintu sembari memasang tampang panik. Kemunculannya begitu tiba-tiba hingga mengejutkan keduanya. Wosh! Kumohon bantu kami, Dewa Kera. Xiao Tian menggeser pintu ruangan sembari menggendong tubuh Dewa Petir. Bantu dewa ini kembali ke fisik semula. Kumohon. Dewa Petir berteriak sembari memanjat punggung Xiao Tian. Awalnya Wukong dan Kaisar Langit masih nampak bingung dengan identitas Dewa Petir. Namun setelah memperhatikan pancaran aura dewanya, keduanya segera tersentak dan berkata, aura itu, apakah bocah itu benar-benar Dewa Petir? Baik Kaisar Langit maupun Wukong tak dapat menahan diri untuk mencoba memahami kejadian unik itu. Keduanya menatap dan mengamati Dewa Petir yang telah duduk di hadapan mereka dengan begitu teliti dan meneliti tubuhnya untuk memastikan. Tak salah lagi, pancaran auranya memang terasa seperti Dewa Petir. Bahkan kultivasinya pun tidak menurun. Kenapa bisa tubuhnya menjadi semudah ini? Bahkan tak ada jejak kutukan ataupun segel di tubuh Dewa Petir. Semakin aku memperhatikan, aku malah menyadari bahwa tubuh ini terasa persis seperti tubuh seorang anak berusia 6 tahun. Wukong memegangi kaki Dewa Petir sembari membalik badannya hingga membuat kaki Dewa Petir nampak tergantung di tangan Wukong. Aku tahu kalau kau sedang mengamatiku. Tapi apa memang harus membalik dan menggantung kakiku? Dewa Petir mengomel dengan kesal karena sejak tadi baik Wukong maupun Kaisar Langit mengoper-oper tubuhnya layaknya sebuah boneka. Tak peduli bagaimanapun kau melihatnya, tubuh Dewa Petir benar-benar memiliki umur 6 tahun. Ini benar-benar aneh. Dia benar-benar berbeda dengan kedua bocah iblis itu yang terkena segel kutukan dan memancarkan aura ribuan tahun. Alih-alih menyebutnya kutukan, tubuhmu benar-benar seperti mengalami kemunduran waktu. Satu-satunya yang tak ku mengerti di sini adalah kultivasimu tak berkurang sama sekali. Ini benar-benar ajaib. Kaisar Langit mencubit kedua pipi Dewa Petir dengan penuh semangat. Aku ini bukan mainan sialan. Dewa Petir menyambar Kaisar Langit dengan kesal. Duar. Baik Wukong maupun Kaisar Langit mengalami luka bakar akibat sengatan petir dari dewa cilik itu. Fakta ini benar-benar mengejutkan semua orang, bahkan bagi pemilik tubuhnya sendiri. Apa aku baru saja berhasil melukai Kaisar Langit dan Dewa Kera menggunakan petirku? Sejak kapan aku sekuat ini?
Dewa Petir menatap telapak tangan serta tubuhnya yang nampak sedang teraliri kilatan petir. Apa-apaan In? Ternyata kultivasinya sudah melampaui alam dewa. Kejadian apa yang telah dia alami hingga sampai ke tahap ini? Kaisar Langit dan Wukong terbelalak kaget dengan tubuh yang nampak mengeluarkan asap hitam karena habis tersengat kilatan petir. Pendekar alam suci lapisan pertama. Xiao Tian menatap Dewa Petir dengan terbelalak. Dia adalah dewa terlemah setelah Dewa Bumi sebelumnya. Tapi kini kultivasinya melonjak tajam hingga ke tingkat ini. Kekuatan Dewa Petir mungkin tak sekuat Xiao Tian saat ini. Namun kemajuannya sudah jelas melampaui ekspektasi semua orang. Bagaimanapun, dia adalah dewa kedua setelah Xiao Tian yang berhasil meraih tingkat pendekar alam suci. Gila. Aku benar-benar jenius. Hahaha. Dewa Petir tertawa membanggakan dirinya. Meskipun tubuhku mengecil, dengan kekuatan ini tak akan ada yang berani menggangguku lagi. Hahaha. Dewa Petir tertawa senang. 520. Kehendak Sang Langit. Di sebuah lapangan terbuka yang termasuk dalam wilayah Kerajaan Petir, Sun Long nampak sedang duduk di samping Kaibo dan Jingmi. Ketiganya nampak begitu serius saat sedang menatap ratusan relik naga merah dengan berbagai macam bentuk. Perisat, cakar, pedang, tombak, cambuk, jirah dan banyak macam lainnya yang diletakkan para roh iblis yang mengikuti permintaan Sun Long. Selain itu, di sana juga terdapat ratusan tumpukan mayat korban teriakan Dewa Iblis, yang sudah disiapkan Sun Long dan para roh iblis. Sementara proses pemindahan mayat dan relik terjadi, Kaibo dan Jingmi hanya bisa duduk manis karena dilarang membantu. Medusa dan beberapa roh iblis lainnya nampak sedang tunduk di hadapan Sun Long setelah meletakkan relik-relik buatan itu satu demi satu. Apakah hanya ini yang dapat kita kumpulkan? Sun Long menatap para roh iblis dengan intens. Iya tuanku. Para roh iblis memberi hormat tanpa terkecuali. Sun Long yang awalnya duduk bersama kedua keturunan tidak langsungnya mulai bangkit dan mengangkat salah satu lengannya tinggi-tinggi. Sembari melebarkan telapak tangan kanan yang telah dilapisi aura naga iblis berselimut aura dewa, dia pun berkata, teknik terlarang tingkat ungu, Cellbreaker Blood Sacrifice. Wash. Angin kencang berselimut aura kematian melesat lepas mengikuti pancaran aura yang Sun Long lontarkan ke atas langit. Petir 7 warna, serta jeritan kematian pun mulai terdengar dan membentuk awan hitam berwujud tengkorak naga. Duar. Petir terus menyambar mayat dan relik naga merah satu demi satu secara beruntun dan tiada henti. Ledakan aura kematian beserta aroma daging yang hangus pun mulai mengganggu para roh iblis dan semua orang yang berada dekat dengan ritual pelepasan segel tersebut. Pes. Asap merah mulai bermunculan dari salah satu relik dan menyebar keluar satu demi satu hingga menyelimuti mayat hangus yang mulai melebur. Duar. Ledakan petir terus menyambar tanpa henti hingga memunculkan tubuh semu dari ras iblis naga merah. Awalnya mereka membentuk tubuh seekor naga, lalu berubah mengecil satu demi satu dan berakhir menjadi wujud seorang manusia. Bersamaan dengan munculnya ras yang pernah dianggap punah itu, petir 7 warna pun lenyap secara perlahan.
Panjang umur Tuan Leluhur. Terima kasih karena telah membawa kebebasan kepada kami. Semua ras iblis naga merah memberi hormat kepada Sunlong. Setengah iblis naga. Para ras iblis naga merah tersentak saat menyadari keberadaan Kalbo dan Jingmi. Wajar saja mereka kaget dan tak menyukal kehadiran keduanya. Semua karena terdapat sebuah larangan keras yang menegaskan bahwa ras iblis naga merah tak boleh melakukan hubungan badan dengan ras lain demi mempertahankan kemurnian darah naga. Berhenti menatap kedua bocah itu. Jika kalian menghormati diriku, maka perlakukan mereka seperti memperlakukanku. Sunlong merasakan kebencian di mata para keturunannya, dan segera membentak kesal dengan aura yang mendominasi. Itu. Semua orang nampak ragu. Namun Sunlong kembali menekan mereka dengan berkata, "Apakah penghormatan terhadap leluhur kalian sudah tidak berlaku lagi?" "Ampun Tuan Leluhur. Kami tak bermaksud." Semuanya membungkuk hormat. "Bagus. Untuk sekarang perkuat kultivasi kalian dan jangan bertindak bodoh. Jika ada yang mengalami kemacetan, tanyakan saja kepada kedua bocah ini. Lagi pula kultivasi kalian sudah tertinggal begitu jauh." Sunlong menyentuh kepala Jingmi dan Kaibo dengan lembut. "Kami mengerti Tuan Leluhur." Semuanya memberi hormat tanpa terkecuali. "Dan untuk kalian, berkultivasilah agar tak terkejar keturunanku." Sunlong menatap para roh iblis yang menguasai tubuh manusia. "Dimengerti tuanku." Para roh iblis memberi hormat tanpa terkecuali. Sementara itu di dalam istana, Xiao Tian dan para dewa berkumpul membahas keanehan yang terjadi pada Dewa Petir. Namun tak ada yang dapat memecahkan keanehan itu sama sekali. Melihat para dewa-dewi yang bingung akan apa yang menimpanya, Dewa Petir malah bersikap begitu biasa. Yang lebih menyebalkannya lagi, dia malah terus menyombongkan kekuatannya. "Hehehe, kalian tak perlu mencari tahu lagi tentang diriku. Ini semua pasti terjadi atas kehendak hukum langit. Seperti halnya istriku yang dihukum menjadi seorang bayi, dan memulai segalanya dari awal. Aku pasti mengalami hal ini, karena ikatan kami. Dan kau sudah tak memiliki alasan lagi mengenal jarak umurku yang terlampau jauh dengan adikmu." Dewa Petir terkekeh sombong sembari menunjuk Xiao Tian. "Cih, semakin hari Dewa Koplak ini malah menjadi semakin sombong. Ingin rasanya aku memukul dan menutup mulut kecilnya itu." Xiao Tian berusaha menahan diri seperti halnya dewa-dewi yang telah dipanggil Kaisar Langit untuk mencari tahu kebenaran di balik tubuh Dewa Petir. Apakah tak ada cara lain untuk mengembalikannya seperti semula? Memanggil bayi kecil sebagai ibu saja sudah menggangguku. Dan sekarang ayahku malah ikut-ikutan mengecil. Dian Zeng nampak frustasi. Tubuhnya terlihat memudar hingga mengejutkan semua orang. "Kakak tubuhmu." Dian Peng menunjuk dengan kaget. Namun tak menyadari bahwa tubuhnya juga ikut memudar. Setelah diperhatikan dengan baik, tubuh dewa-dewi yang lain pun turut memudar tanpa terkecuali. Dan tak lama setelah itu, waktu pun terhenti. Semua orang nampak kebingungan namun tak dapat melakukan apapun. Tubuh mereka terus memudar dan muncul seketika di alam langit di mana istana langit berada. Apa yang terjadi?
Xiao Tian bingung bukan main karena ikut terseret dalam situasi tersebut. Dewa Bumi, Dewi Air, Dewa Api, Kaisar Langit, Ratu Langit, Wukong, Dian Peng, Dian Zheng, Dewa Petir dan yang dewa lainnya, nampak bingung akan situasi tersebut. Dalam situasi yang membingungkan, sebuah cahaya kuning menyilaukan, seketika muncul jauh di atas langit. Wujudnya begitu semu, namun membentuk wujud seorang manusia dengan tubuh kuning terang menyilaukan. Tanpa wajah, mulut atau lainnya, hanya terlihat polos menyilaukan dan rata namun membentuk wujud manusia. Embari menatap eksistensi tersebut. Para dewa-dewi segera bersujud dan berkata, "Hormat kami Sang Dewa Hukum Langit. Apakah kalian tahu alasan mengapa diriku memanggil kalian dan mulai turun tangan?" Dewa Hukum Langit terdengar geram dan sangat mendominasi. Kekuatannya tak terukur hingga menggetarkan semua orang termasuk Xiao Tian dan Dewa Petir yang telah mencapai ranah alam suci. Makhluk apa itu? Kekuatan yang sangat mengerikan. Xiao Tian menggigil ketakutan sembari tunduk dengan refleks. Sementara Xiao Tian bertanya-tanya akan identitas makhluk itu. Kaisar Langit dan dewa-dewi lain hanya tertunduk malu karena tahu apa kesalahan mereka. Aku adalah hukum yang mengatur takdir dan aturan langit. Kehadiranku adalah sebuah pengetahuan dasar bagi seorang dewa. Apakah tak ada yang pernah mengajarimu tentang keberadaanku? Dewa Muda, Dewa Hukum Langit, menatap Xiao Tian dengan penuh amarah. Meskipun tak memiliki mata, namun perasaan seakan ditatap dari segala arah oleh makhluk yang berbahaya dirasakan oleh Xiao Tian hingga membuatnya menunduk takut. Tolong ampuni muridku tuanku. Dia belum sepenuhnya menjalankan kehidupan seorang dewa. Dewa Petir memberi hormat dengan menggigil ketakutan. Tubuh kecil yang terikat alam fana. Kau seharusnya tak di sini. Nampaknya aku tak sengaja menyeretmu ke dalam masalah hukum langit. Kembalilah. Seketika Dewa Petir lenyap dari pandangan semua orang. Dewa alam langit, tak seharusnya berurusan dengan alam fana. Dan kuperhatikan kalian sudah berurusan dengan alam fana begitu lama. Tahukah kalian kalau banyak takdir yang berubah akibat ulah kalian? Dewa Hukum Langit membentak tegas semua orang. Wash step. Dewa Hukum Langit mendarat dengan aura yang begitu mendominasi, menakuti semua orang hingga tak ada yang sanggup mengeluarkan suara sedikit pun. Dewa Keras Sun Wukong, aku tahu kalau kau begitu menyayangi gurumu, tapi tindakan untuk mencari reinkarnasinya dan ikut campur terhadap kehidupannya adalah hal tabu bagi seorang dewa perang alam langit. Apakah kau ingin dihukum lagi seperti di masa lalu? Dewa Hukum Langit nampak geram dan mencengkram jirah Wukong. Maafkan aku tuanku. Aku tak bermaksud melanggar aturan langit. Wukong menunduk takut. Kaisar Langit, apakah kau tahu berapa banyak kesalahan yang kau lakukan? Kaisar Langit diam tak menanggapi, karena sadar akan kesalahannya. Membuka portal menuju alam fana, membiarkan dewa-dewi turun menggunakan fisik fana, dan turut campur dalam takdir langit. Apakah kau sudah lupa akan adanya aturan langit? Cepat jawab aku, Kaisar Langit. Dewa Hukum Langit menjatuhkan Wukong,
lalu melangkah mendekati sang Kaisar Langit. Hamba tak bermaksud melanggar aturan langit. Semuanya terjadi begitu saja. Kaisar Langit bersujud memohon ampun. Tahta dewa tak boleh kosong, dan tugas bagi setiap dewa sangatlah penting. Karena kecerobohanmu yang melibatkan begitu banyak dewa untuk urusan tak penting, alam semesta lain jadi terbengkalai dan hampir menemui kehancuran. Dewa Hukum Langit menampilkan ratusan layar lusi yang menunjukkan keadaan dari berbagai semesta. Semesta murim, semesta monster, semesta manusia, dan bahkan semesta yang telah mencapai modernisasi pun nampak jelas di layar-layar itu. Semua makhluk di semesta yang ditunjukkan nampak sengsara karena mengalami kemarau panjang dan banyak bencana alam. Bukankah itu bumi? Xiao Tian menatap pemandangan bumi modern yang nampak dipenuhi mayat akibat kemarau panjang. Bagi yang memiliki tugas di semesta lain, pergi dan jangan pernah kembali kemari. Dan yang memiliki tugas di semesta ini, tetaplah di alam langit dan mengatur segalanya di sini. Jika memang terpaksa turun, gunakanlah tubuh roh dewa sesuai aturan langit. Apakah kalian mengerti? Dewa Hukum Langit menekan semua orang dengan aura yang mendominasi. Dia memutuskan hubungan dengan alam fana seperti sebelumnya agar tak ada dewa-dewi yang dapat pergi sesuka hati. Ini. Wukong dan Xiao Tian nampak tak terima dengan keputusan Dewa Hukum Langit, namun tak berdaya karena sebuah kesenjangan kekuatan. Dewa Muda, meski statusmu telah terikat dengan alam langit, nampaknya tubuhmu masihlah tubuh seorang makhluk fana. Apakah kau masih belum siap melepaskan kefanaanmu? Dewa Hukum Langit mendekati tubuh Xiao Tian. Aku. Xiao Tian nampak ragu. Namun Dewa Hukum Langit langsung mengerti isi pikiran Xiao Tian. Tanpa memperingati dia mengirim Xiao Tian kembali ke alam fana dan berkata, "Ku beri kau waktu hingga 1 tahun. Jika tak ada pengganti posisi Dewa Obat hingga saat itu juga, maka kau harus menetap di alam langit selamanya. Karena posisi ini tidak boleh kosong terlalu lama." Dewa Obat bertugas menyembuhkan makhluk fana yang percaya padanya. Jika posisi ini terus kosong, aku takut wabah penyakit muncul kembali di alam semestamu. Hamba mengerti, tuanku. Xiao Tian memudar dan mulai lenyap dari pandangan semua orang. Tolong urus guruku untukku. Wukong bertelepati sembari melemparkan cincin ruangnya kepada Xiao Tian. Tepat sebelum dia lenyap. Akan kulakukan semampuku, Dewa Kera. Xiao Tian segera lenyap setelah membalas telepati Wukong. Tepat ketika semuanya sudah berjalan sesuai aturan langit, barulah waktu berjalan kembali dan sang perwujudan hukum langit perlahan lenyap bagai tak pernah ada. Jangan pernah melakukan hal di luar tugas utama kalian. Camkan itu. Suara sang hukum langit menggema di kepala Kaisar Langit dan semua penghuni alam langit. Sementara itu, Wukong hanya bisa mendecik kesal semari memukul daratan awan atas ketidakberdayaannya. Bersambung 521. Identitas Hukum Langit.